Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya di sini, Rehan Padilla, pada pengantar pembelajaran bahasa asing. Untuk materi kita kali ini, akan membahas tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa Arab. Kita sebelumnya sudah mempelajari berbagai macam ilmu tentang pengantar pembelajaran bahasa asing. Sekarang kita masuk kepada dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa asing. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini ialah yang pertama mengenai teori linguistik, yang kedua teori psikologis, yang ketiga teori pedagogis, dan yang terakhir ialah mengenai hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, ialah mengenai teori linguistik. Apa itu teori linguistik? Teori linguistik terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama ialah aliran strukturalisme, dan yang kedua adalah aliran generatif transformatif. Apa itu aliran strukturalisme? Aliran strukturalisme adalah sebuah aliran linguistik yang dipelopori oleh seorang linguis dari Swiss yang bernama Ferdinand de Saussure. Lalu, aliran ini dikembangkan oleh Leonardo Bellonfield. Abdul Khair berpendapat bahwa linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Teori tersebut berasal dari pandangan-pandangan mengenai studi bahasa yang dikemukakan atau dipahami oleh Ferdinand de Saussure. Yang kedua adalah aliran generatif transformatif. Aliran ini adalah sebuah konsep kajian yang diperoleh atau dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. Chomsky mengenalkan gagasan barunya melalui sebuah buku yang berjudul Syntactic Structure. Teori transformasi merupakan salah satu dari aliran linguistik yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah, bukan sebagai pembentukan kebiasaan, seperti yang diyakini oleh aliran strukturalisme dan didukung oleh behaviorisme. Kita masuk saja ke pembahasan selanjutnya, ialah mengenai pedagogi. Apa itu pedagogi? Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Pedagogis ini pada dasarnya adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Pedagogis merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya. Dengan kata lain, pedagogi adalah sebuah ilmu yang sangat penting bagi seorang guru untuk menentukan hasil dari proses pembelajarannya. Karena dengan pedagogi di sini, kita akan mengetahui bagaimana atau cara seperti apa yang pas, yang cocok dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua atau teori yang kedua, ialah mengenai teori psikologis. Para pakar psikologi sepakat bahwa dalam proses pembelajaran dipengaruhi dua unsur penting. Yang pertama adalah unsur eksternal atau unsur dari luar, seperti halnya guru, kemudian buku pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah unsur internal, unsur dari dalam siswa itu sendiri. Apakah itu bakatkah ataukah minatkah? Nah, kedua faktor ini sangatlah penting di dalam proses pembelajaran. Lalu yang menjadi permasalahan di sini ialah mengenai manakah yang lebih didahulukan antara faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga terbagilah menjadi dua mazhab. Yang pertama ialah mazhab behaviorisme dan yang kedua adalah mazhab kognitif. Dalam pendekatan behaviorisme, peran guru sangatlah dominan karena dialah atau merekalah yang memiliki bentuk
stimulus atau rangsangan, memberikan ganjaran dan hukuman, serta memberikan pengetahuan dan dan menentukan jenisnya. Dan dia pula lah yang memiliki buku, materi, dan cara mengajarkannya. Jadi menurut mazhab behaviorism, yang paling didahulukan atau yang paling diutamakan adalah faktor eksternal terlebih dahulu, dengan peran guru sebagai titik tumpu atau yang paling diutamakan, yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut mazhab kognitif, mereka menegaskan bahwa pentingnya keaktifan pembelajar. Pembelajarlah lah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran. Menurut mazhab kognitif, yang paling penting atau yang paling berpengaruh adalah si pembelajar itu sendiri. Pembelajarlah yang mengatur serta menentukan proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, bagaimana, apakah paham mengenai materi kita sebelumnya yang baru saja saya sampaikan mengenai teori linguistik, kemudian ada juga teori psikologis, dan yang terakhir yang baru saja saya sampaikan adalah mengenai pedagogis. Sebelum saya lanjut, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu teori psikologis, teori linguistik, dan pedagogis. Nah, jika kalian sudah paham, kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Sebelum kita lebih jauh mengenai hakikat pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, kita harus tahu mengenai pengertian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah proses yang mana identik dengan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan seorang murid yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan terhadap seorang murid, seperti itu. Lalu apa itu pengertian bahasa Arab? Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia di muka bumi ini. Selain itu, bahasa Arab ini juga merupakan bahasa asing, termasuk bahasa asing jika dilihat di negara kita. Bahasa Arab ini juga digunakan kurang lebih 20 negara di seluruh dunia. Selanjutnya, apa itu pengertian pembelajaran bahasa Arab? Pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan memudahkan peserta didik dalam memahami bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Arab adalah proses yang dilakukan oleh seorang guru dan seorang murid yang mana objek kajiannya itu berupa bahasa Arab, sehingga si peserta didik dapat dengan mudah untuk memahami bahasa Arab itu sendiri. Lalu apa tujuan pembelajaran bahasa Arab? Tujuan pembelajaran bahasa Arab ada 3. Yang pertama ialah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Arab. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab. Dan yang ketiga ialah mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala kita dengan budaya atau tentang budaya Arab. Adapun ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab ialah meliputi unsur-unsur kebahasaan yang terdiri dari tata bahasa atau qawaidul lughah, kosakata atau mufrodat, pelafalan dan ejaan aswat al-arabiyah, keterampilan berbahasa, yang istima, kalam, kiroah, dan kitobah. Nah, dengan kata lain, ruang lingkup bahasa Arab itu meliputi nahwu, meliputi sorof, meliputi qawaidul, meliputi kemampuan berbicara atau kemampuan mendengar, kemampuan menulis, kemampuan berbicara. Itu adalah ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Lalu apa itu sih keterampilan pembelajaran bahasa Arab? Nah, kemampuan menggunakan bahasa Arab dalam dunia pengajaran disebut dengan keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut ada 4. Yang pertama ialah maharatul kalam, kemampuan berbicara, maharatul kitobah, kemampuan menulis, maharatul istima, kemampuan mendengar, dan maharatul kiroah, kemampuan berbicara, kemampuan membaca.
Adapun hakikat dari pembelajaran bahasa Arab ini sendiri mencakup keempat keahlian tadi, keempat kemampuan tadi. Sukses tidaknya proses pembelajaran itu dipengaruhi dari kemampuan atau maharo yang harus kita pahami dan harus kita miliki. Selain dari ilmu nahwu dan ilmu sorof, kita juga harus memiliki kemampuan dalam berbicara atau maharatul kalam, maharatul khitobah atau menulis, dan maharatul istima, mendengar, dan yang terakhir maharatul kalam, berbicara. Nah, kita harus bisa mempelajari hal itu supaya pembelajaran bahasa Arab itu bisa dilaksanakan, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana teman-teman? Adakah yang belum dipahami dari apa yang saya sampaikan? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.